Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada 20 Mei 1908. Hingga saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dibentuk untuk menindaklanjuti pemikiran Wahidin Sudirohusodo. Pada awalnya, corak perjuangan Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, aktivitas Budi Utomo dianggap tidak berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Serikat Islam. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi pergerakan lainnya, salah satunya Serikat Islam. Serikat Islam merupakan perkumpulan pedagang Islam yang semula bernama Serikat Dagang Islam atau SDI. SDI dibentuk oleh R.M. Tirto Adisuryo pada tahun 1909. Tujuan SDI adalah melindungi hak-hak pedagang bumi putra Muslim dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Saya Kiala Kartika dari kelas 11 MIPA 4. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan pertama yang bergerak dalam bidang politik. Organisasi ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Francois Eugen Deusdeker atau Danudirja Setiabudi. Deusdeker selanjutnya mengajak Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo untuk bergabung dalam Indische Partij. Dalam perkembangannya, ketiga tokoh Indische Partij dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifah dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indische Vereniging 4. Indische Vereniging didirikan oleh Sultan Kesayangan R.M. Noto Suroto, R.P. Sosrokusomo, Husein Dejajaningrat, dan Noto Doningrat pada 1908. Pada 1926, Muhammad Hatta terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Pergerakan Perhimpunan Indonesia di bawah oleh kepemimpinan Muhammad Hatta mengalami perkembangan pesat. Perkembangan Perhimpunan Indonesia turut mendorong para mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda untuk terus memikirkan nasib bangsa dan kemerdekaan tanah airnya. Organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan adalah organisasi yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi itu dan para pengikutnya. Dari pengalaman demikian, lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang sangat terlembaga. Beberapa organisasi pergerakan bersifat keagamaan yang lahir pada masa pergerakan nasional sebagai berikut. Yang pertama ada Muhammadiyah, yang kedua terus ada NU atau Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga ada Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini bisa disingkat sebagai PKI. Pembentukan ISDP diprakarsai oleh Snevely bersama A. Brandstede pada tahun 1914. Pada Desember 1920, Partai Komunis Indonesia PKI ini memiliki susunan kepengurusan baru sebagai berikut. Yang pertama ketua yang bernama Semaun, dan yang kedua wakil ketua yang bernama Darsono, yang ketiga sekretaris bernama Besma, yang keempat bendahara bernama H.W. Dekker, dan yang kelima yang terakhir anggota pengurus yang bernama Adolf Bar Sugono dan Tan Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan materi tentang Partai Nasional Indonesia. Kondisi politik pemerintahan yang reaksioner dan tumbuhnya gagasan nasionalisme modern Indonesia telah mendorong terbentuknya suatu gerakan bercorak nasional murni dan bersifat radikal.
Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memiliki pemikiran seperti demikian. Pemikiran Soekarno tersebut diwujudkan dengan mendirikan Algimini Studi Club di Bandung pada 1925. Pada 4 Juli 1927, Algimini Studi Club mengadakan rapat di Bandung. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan sebuah organisasi baru bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Lahirnya Perserikatan Nasional Indonesia dinilai sebagai peningkatan semangat perjuangan kemerdekaan. Pada 1929, Perserikatan Nasional Indonesia berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada 24 Mei 1929, PNI mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Iskak sebagai sekretaris, dan Sartono sebagai bendahara. Sekian dan terima kasih. Taman Siswa, salah satu tokoh yang terjun dalam pendidikan bagi kaum Bumiputra adalah Suwardi Sunyaningrat. Tokoh yang lebih dikenal ialah Ki Hajar Dewantara sekaligus pendiri Taman Siswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menekankan konsep dengan istilah sistem Among. Dalam konsep tersebut, seorang guru harus mampu memosisikan diri menjadi pemimpin, memberi kesempatan untuk berkembangnya pemikiran siswa, serta menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara tercermin melalui slogan dalam bahasa Jawa yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Dalam slogan tersebut, seorang guru hendaknya mampu memosisikan diri menjadi pemimpin, mampu memberi kesempatan untuk berkembangnya pemikiran siswa, serta mampu menjadi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Taman Siswa mengedepankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta mampu memperoleh kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di Taman Siswa mengedepankan terwujudnya bangsa yang setia, patriotik, bersemangat, berdedikasi tinggi, serta memiliki kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triharsoyo, absen 36. Organisasi perempuan. Organisasi perempuan diantaranya ialah yang pertama Putri Mardika. Putri Mardika didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan bantuan dan bimbingan kepada perempuan Bumiputra dalam menuntut pendidikan serta menyatakan pendapat di muka umum. Yang kedua, Kartini Fund. Kartini Fund didirikan oleh Nyonya Van de Venter untuk mengembangkan peran kaum perempuan dalam pergerakan nasional. Organisasi ini mendirikan sekolah. Sekolahnya berada di Jakarta, Bogor, Semarang, Maidun, Malang, Cirebon, Pekalongan, Surabaya, serta Rembang. Yang ketiga, Keutamaan Istri. Keutamaan Istri dirintis oleh Dewi Sartika melalui pembukaan sekolah istri pada 16 Januari 1904. Sekolah Keutamaan Istri bertujuan mengajar anak gadis membaca, menulis, berhitung, dan memiliki keterampilan kerumah tanggaan. Yang keempat, Aisyah. Aisyah merupakan organisasi perempuan bagian dari Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada 22 April 1917. Organisasi ini didirikan oleh Siti Walidah. Kegiatan utama dalam organisasi ini adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum perempuan dan merawat anak yatim dan menanamkan rasa kebangsaan melalui kegiatan organisasi. Yang kelima, Wanita Katolik. Wanita Katolik dibentuk pada 26 Juni 1924 di Yogyakarta. Pembentukan organisasi ini digagas oleh Raden Ayu Maria Sulatri Darmo Seputro. Pembentukan organisasi wanita Katolik bertujuan menampung aspirasi kaum perempuan Katolik dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.